Secara garis besar ilmu keislaman itu ada 3. Pertama adalah ilmu akidah, yang kedua adalah ilmu akhlak tasawuf, yang ketiga adalah ilmu syariah. Ya kan? Saya cukup membahas tentang syariah. Syariah itu memiliki 2 pengertian, pengertian luas dan pengertian sempit. Syariah dalam pengertian luas itu identik dengan ad-din, agama. Kalau dikatakan syariat Islam berarti dinul Islam. Ya. Sedangkan syariat dalam pengertian sempit adalah bagian daripada Islam, yaitu al-ahkam al-amaliyah, aturan-aturan praktis yang mengatur perilaku dan tingkah laku manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hubungan antar sesama. Itu namanya syariah dalam pengertian sempit. Syariah dalam pengertian sempit mengingat dasar-dasar dan dalil-dalilnya ada 2. Ada yang sawabit, ada yang mutawayyirat. Ada syariah yang harga mati, tak mungkin berubah kapanpun saja dan dimanapun saja. Dan ada yang mutawayyirat, artinya punya potensi untuk berubah. Mutawayyir itu tidak harus berubah, tapi punya potensi untuk beradaptasi dengan situasi dan kondisi. Syariah bagian yang kedua itulah yang kemudian disebut fikih. Yang kemudian disebut fikih yang sifatnya adalah dhanni. Dipertanyakan definisi fikih kok al-ilmu, padahal fikih itu sifatnya dhanni, ya kan? Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah al-hukmu al-jazimu alladzi la yaqbalu at-taghayyur. Itu ilmu namanya. Ilmu itu adalah ketetapan hati yang tak mungkin berubah. Seperti keyakinan bahwa 2 lebih banyak dari 1 itu ilmu itu. Siapapun yang bilang tidak demikian kita tak percaya, itu ilmu namanya. Bahwa 1 tambah 1 itu 2 kita yakin, saya yakin-yakinnya itu namanya ilmu. Dengan istilah lain qat'i. Tapi kenapa fikih definisinya ke al-ilmu padahal fikih itu dhanni? Kenapa dhanni? Karena dalil-dalilnya bersifat dhanni. Karena fikih itu sebagian tidak memiliki acuan langsung dari nas, atau memiliki acuan akan tetapi tidak sepenuhnya qat'i. Fikih itu lebih banyak yang tak punya acuan nas secara langsung. Jangan dibuang secara langsungnya ini ya. Karena setiap aturan, setiap hukum tidak berhak untuk disebut fikih Islam kalau tidak punya bernasab, tidak punya afiliasi kepada nas Al-Quran dan Al-Hadis ya. Sekali lagi, setiap aturan, setiap hukum, setiap ketentuan tidak berhak untuk disebut hukum Islam, fikih Islam atau hukum syar'i terkecuali punya nasab dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik nasabnya langsung maupun tidak langsung, baik nasab jauh maupun nasabnya dekat. Kadang-kadang nasabnya jauh kan? Jauh. Ada kalanya langsung, ada kalanya tidak langsung. Yang tidak langsung itu maksudnya apa? Tidak langsung itu artinya melalui dalil-dalil sekunder, ya kan? Nasabnya aturan ini dengan Al-Quran dan As-Sunnah tidak langsung, akan tetapi melalui dalil-dalil sekunder. Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah sebagai dalil primer. Banyak dalil-dalil lain yang diakui oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil. Untuk mengatakan itu dalil harus ada pengakuan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk yang diakui adalah ijma, termasuk yang diakui adalah qiyas.
Imam As-Syafi'i mengatakan innal agama la tu'khadhu illa min nassin aw hamlin ala nassin. Ini kaidahnya Imam Syafi'i, bahwa aturan-aturan hukum itu tak bisa diambil kecuali dari nas Al-Quran dan hadis atau hamlin ala nassin, penggabungan terhadap nas. Para ulama yang datang sesudahnya berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud hamlin ala nassin itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud ya kias itu hamlin ala nassin. Makanya definisinya kias hamlu maklumin ala maklumin dan seterusnya. Akan tetapi ternyata kias itu ada dua, ada kias juz'i, ada kias kulli, ya kan. Kias juz'i adalah kias sebagaimana selama ini kita tahu, didefinisikan di dalam kitab-kitab usul fikih. Itu kias juz'i namanya. Seperti mengkiaskan bir dengan khamr, itu kan kias juz'i namanya. Mengiaskan kasus tertentu dengan kasus tertentu yang sudah ada nasnya. Tapi ada juga kias kulli. Mengiaskan suatu persoalan bukan dengan kasus tertentu yang ada di nasnya, akan tetapi mengiaskannya dengan prinsip-prinsip yang dibangun berdasarkan adillah mutafarriqah, berdasarkan dalil-dalil yang bertebaran di sana sini. Karena para ulama zaman dulu rajin melakukan penelitian. Dari hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa di balik nususus syariah ada maqasidus syariah. Di balik aturan-aturan syariah ada tujuan yang hendak dimaksud, yang hendak dituju, yang kemudian dikenal dengan maqasidus syariah itu. Seperti aturan lalu lintas, itu hukum syar'i apa bukan itu? Aturan lalu lintas itu. Kalau ada lampu merah harus berhenti, apa syar'i apa bukan itu? Kira-kira apa namanya aturan itu dasarnya apa itu? Seandainya yang membuat itu para ulama, itu jelas sangat syar'i. Karena acuannya adalah hifdzun nafsi dan hifdzul mal dan hifdzu yang lain kan. Untuk apa aturan itu dibuat? Kan dalam rangka melindungi jiwa manusia kan. Dalam rangka melindungi harta manusia dan sebagainya. Akan tetapi para polisi yang membuat aturan seperti itu kan tidak membayangkan bahwa itu menjadi tujuan syariat, kan tidak. Dulu ada pembahasan bagaimana kalau ada aturan-aturan atau hukum positif yang hanya berdasarkan akal sehat, ya kan? Akan tetapi sangat selaras dan sesuai dengan hukum syariat. Apakah bisa diklaim sebagai syariat itu sendiri? Ya kan? Terjadi perdebatan, ternyata akhirnya jadi dua kelompok. Ada yang mengatakan bisa aturan-aturan atau hukum-hukum positif yang sesuai dengan hukum syariat bisa dianggap sebagai syariat itu sendiri. Ada yang mengatakan tidak karena memiliki perumusan yang berbeda, ya kan. Yang satu berdasarkan akal sehat saja, yang satu menggunakan akal sehat dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan.